Halo semua, dimanapun kamu berada, kembali bersama Ende di sini. Oke, kali ini saya berbicara tentang belajar dengan alam sebagai motivasi diri. Belajar dengan alam sebagai motivasi diri. Ya, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bahwa memang materi-materi yang saya sampaikan ini adalah materi-materi yang sangat ringan. Saya sesuaikan dengan profesi saya, bahwa saya sering bertemu dengan orang-orang yang berada di level bottom ya. Jadi saya ingin dengan apa yang saya sampaikan ini mereka menjadi termotivasi ya, sehingga dia bisa menaikkan, meningkatkan keberfungsian sosialnya ya. Karena memang saya ini berprofesi menangani mereka-mereka yang berada di level tersebut, sehingga saya selalu menggunakan komunikasi dengan teknik small talk, pembicaraan ringan ya. Karena memang saya juga menangani mereka-mereka melalui yayasan yang saya punya. Saya mendirikan yayasan sudah 10 tahun lebih ya. Nama yayasan saya Bunda Lestari. Saya saat ini sudah memiliki 75 anak yatim piatu. Kemudian juga saya sudah mempunyai 50 lansia terlantar kasih sayang atau terlantar ekonomi. Terus kemudian juga saya punya kegiatan di dalam hal pendidikan, yaitu PAUD, pendidikan usia dini. Saya sudah mempunyai 65 murid, 50% berasal dari keluarga ekonomi menengah, 50% berada di keluarga minus. Sengaja saya buat seperti itu karena memang agar bisa yang ekonomi menengah mensubsidi yang ekonomi minus tadi ya. Kegiatan saya ini bekerja sama dengan pemerintah. Bahkan guru-guru yang saya punya sebanyak 15 itu diberikan honornya oleh salah satu pemerintah, instansi pemerintah ya. Dan yayasan saya itu legal di bawah pengawasan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial ya. Barangkali ada bapak dan ibu atau saudara yang ingin ikut berpartisipasi menjadi donasi kepada yayasan kami, silahkan, kami tunggu. Kita bisa bekerja sama dengan baik, bisa bergandengan tangan untuk mewujudkan program pemerintah, yaitu mengentaskan kemiskinan. Semoga bapak dan ibu peduli dengan mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan kita semua. Oke ya, itu tadi sejenak atau sekelumit identitas saya. Kemudian kita sekarang bisa kembali kepada topik, yaitu belajar dengan alam sebagai motivasi diri. Saat ini saya mengajak diri saya, mengajak Anda, mengajak kita semua untuk yuk sama-sama kita belajar dengan alam. Belajar tidak hanya melalui pendidikan formal saja, tetapi belajar dengan alam pun cukup baik dan juga tidak kalah pentingnya. Bahkan ketika kita belajar dengan alam, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih sayangnya yang telah diberikan kepada kita semua. Kemudian juga kita bisa memotivasi diri agar jiwa kita terus tumbuh dan berkembang. Kemudian juga kita bisa menaikkan kualitas hidup ya. Jadi banyak manfaatnya ketika kita mau belajar dengan alam. Hidup adalah sebuah proses belajar tanpa akhir. Jadi kita belajar tuh nggak ada akhirnya ya. Sepanjang masa kita bisa tetap terus belajar ya. Sadar atau tidak, kita semua ini bahwa selama ini alam telah memberikan kita pembelajaran tentang kehidupan, tentunya melalui cara komunikasinya yang unik
karena alam tidak bicara, tidak berkata, sehingga dia hanya minta kita berpikir ketika kita menjalani hubungan dengan alam. Nah, beberapa contoh yang bisa kita ambil pembelajaran dari alam adalah kita bisa belajar dari sunlight, sinar matahari, di mana matahari memberikan sinarnya tidak hanya kepada bumi, tetapi juga kepada seluruh penghuni bumi. Matahari memberikan sinarnya kepada siapa saja. Matahari memberikan sinarnya tidak memilih, ya. Matahari memberikan sinarnya, memberikan kehangatan seluruh penghuni bumi. Kita bayangkan kalau tidak ada sinar matahari, mungkin tidak akan ada kehidupan. Nah, itulah pembelajaran yang diberikan oleh sunlight, ya. Makna yang bisa kita petik dari itu ialah tentang sebuah pembelajaran berbagi, ya. Bagaimana kita bisa berbagi dengan tanpa pamrih, tanpa mengharap, meminta atau apapun itu namanya kepada orang yang telah kita beri. Bagaimana kita bisa berbagi tidak memilih, ya, tidak membedakan suku, agama, ras atau yang lainnya. Bagaimana kita bisa berbagi kepada siapa saja yang kita anggap memang membutuhkan, ya. Kuncinya semua ini adalah keikhlasan. Tanpa keikhlasan yang datang adalah pamrih. Oke, itu yang bisa kita tangkap dari sunlight. Kemudian kita juga bisa belajar dari moonlight. Moonlight adalah cahaya bulan. Bulan memberikan cahayanya di malam hari, sehingga kita bisa melihat di dalam kegelapan, ya. Bahkan kita bisa melihat indahnya malam. Begitupun manusia mempunyai dua sisi, light and shadow. Jadi bagaimana kita bisa menjadi light di dalam shadow. Kita bisa memberikan cahaya di dalam kegelapan sebagai penerang. Ya, itu pembelajaran dari moonlight. Kita bisa ambil lagi pembelajaran dari rose. Rose adalah bunga yang paling indah, ya. Walaupun tubuhnya ditumbuhi oleh duri-duri, walaupun di tubuhnya banyak duri-duri, tetap rose itu adalah bunga yang indah. Begitupun kita, bahwa kita bisa menjadi indah walaupun banyak kekurangan yang kita miliki. Bisa jadi kekurangan itu menjadi tameng atau perisai untuk melindungi diri kita, sebagaimana duri-duri yang tumbuh pada bunga rose tadi. Kemudian satu lagi kita bisa ambil contoh dari stream, yaitu sungai. Sungai yang bisa terus mengalir, bisa menyejukkan, juga bisa memberikan manfaat kepada semua makhluk. Walaupun barangkali di dalam sungai itu ada batu-batu besar, ada tumpukan sampah, jalannya berliku, atau lubang-lubang yang ada di dalam sungai. Namun tetap dia mengalir, menyejukkan, dan memberikan manfaat ke semua makhluk. Ya, begitupun kita. Kita harus berusaha, berjuang, kerja keras untuk mencapai tujuan. Ya, entah itu tujuanmu untuk dunia atau tujuanmu itu untuk akhirat. Yang pasti hidup ini memiliki tujuan, ya. Oke, itu tadi contoh-contoh pembelajaran yang diberikan oleh alam yang bisa kita tangkap, sehingga kita bisa memiliki atau termotivasi dari contoh-contoh yang diberikan oleh alam tadi. Itulah yang bisa kita ambil, dan masih banyak lagi pembelajaran-pembelajaran dari alam yang dijanjikan oleh alam. Oke, jadikanlah hidup kita bermakna dan terinspirasi oleh alam. Hanya orang-orang yang sombong yang tidak mau belajar, karena mereka menganggap dirinya lebih dari orang lain. Oleh karena itu,
rendahkanlah hatimu dan terus belajar. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Subscribe, like, and comment.